Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfian Samutsrifki, NPM 10073201121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul perencanaan penerangan dengan metode defensible space untuk meminimalisir tindak kejahatan di kawasan perumahan Kelurahan Menjalaga, Kota Bandung. Yang pertama ada poin pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada analisis dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakangnya, pencahayaan adalah faktor terpenting dalam perencanaan ataupun perancangan ruang. Ruang yang telah dirancang tidak dapat mengoptimalkan fungsinya dengan baik apabila akses pencahayaannya kurang. Pencahayaan memungkinkan orang yang menempati suatu ruang dapat melihat benda-benda di sekitar, dan tanpa adanya pencahayaan manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Namun, intensitas cahaya perlu diatur untuk menghasilkan kesesuaian kebutuhan penglihatan dalam ruang berdasarkan jenis aktivitas. Pencahayaan yang tidak maksimal dapat juga mengganggu aktivitas, bahkan bisa menimbulkan potensi tindak kejahatan, terutama di kawasan perumahan. Pencahayaan yang kurang atau bahkan mati bisa membuat arah pandang mata terganggu atau menjadi kabur. Ini sangat berbahaya terutama untuk penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting bagi manusia, khususnya pada malam hari. Penerangan jalan umum atau PJU merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam, sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Lalu di latar belakang di tempat pengamatan saya yaitu Kelurahan Menjalaga. Kelurahan Menjalaga merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bandung, Kota Bandung. Kelurahan Menjalaga memiliki luas lahan sebesar 167,850 hektar dengan jumlah penduduk sebesar 17.261 jiwa. Kelurahan Menjalaga ini merupakan lokasi makro yang dijadikan wilayah pengamatan, dan lokasi mikronya berada di Jalan Perumahan Metro, Jalan Venus Barat 4. Di sepanjang perumahan metro ini terbilang cukup padat dan didominasi oleh bangunan-bangunan yang cukup berdempetan. Pada kawasan perumahan ini akan dilakukan pengamatan mengenai perencanaan penerangan dengan metode defensible space untuk meminimalisir tindak kejahatan di kawasan perumahan atau Kelurahan Menjalaga, Kota Bandung. Di sini terdapat beberapa titik yang diduga menjadi titik black spot. Di wilayah pengamatan memungkinkan wilayah ini memiliki tingkat keamanan yang rendah dan tindak kejahatan yang tinggi. Oleh karena itu, konsep defensible space ini merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui kontrol sosial informal dengan menurut partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah pencahayaan jalan yang tersedia di wilayah pengamatan ini sudah cukup terpenuhi? Lalu yang kedua, apakah ketersediaan pencahayaan jalan di wilayah pengamatan sudah cukup memenuhi tingkat keamanan wilayahnya? Yang ketiga, solusi apa yang dapat diberikan untuk wilayah pengamatan agar memenuhi metode defensible space? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh pencahayaan jalan terhadap potensi tindak kejahatan di kawasan perumahan. Yang kedua untuk mengetahui solusi yang dapat diberikan di wilayah pengamatan sesuai dengan metode defensible space. Yang ketiga untuk mengetahui ketersediaan pencahayaan di kawasan perumahan. Lalu ada beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan informasi mengenai pencahayaan jalan terhadap potensi tindak kejahatan di kawasan perumahan. Yang kedua, memberikan solusi untuk wilayah pengamatan sesuai dengan metode defensible space. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai ketersediaan pencahayaan di kawasan perumahan. Selanjutnya ada ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah makro, Kelurahan Menjalaga memiliki luas sebesar 167,250 hektar. Dengan jumlah RW 16 sebanyak dan jumlah RT sebanyak 96. Berikut ada peta dari ruang lingkup wilayah makro. Selanjutnya ada ruang lingkup wilayah mikro. Jalan Venus Barat 4 ini dengan panjang segmen jalan 277,34 meter.
atas dasar pertimbangan termasuk ke dalam lingkup wilayah studi makro, lalu kawasan perumahan yang menarik untuk dikaji, dan kawasan perumahan yang banyak pohon besar, dan perumahan yang berdempet namun PJU-nya masih kurang. Selanjutnya ruang lingkup materi. Yang pertama, pengamatan titik-titik black spot tingkat kejahatan di wilayah pengamatan. Yang kedua, perencanaan konsep defensible space untuk wilayah pengamatan. Yang ketiga, analisis pencahayaan atau penerangan jalan umum di wilayah pengamatan. Selanjutnya ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini, saya menerangkan pengertian dari penerangan jalan umum. Lalu saya membahas mengenai konsep defensible space, lalu ada komponen defensible space, dan juga metode analisis defensible space. Lalu yang ketiga ada analisis dan pembahasan. Di dalam analisis dan pembahasan di sini saya mendapatkan data yang saya peroleh, yaitu berupa pohon, jumlah pohon ada 40, penerangan jalan umum atau PJU ada 20, lalu ukuran lebar bahu jalannya ada 9,64 meter. Selanjutnya bisa dilihat di sini adalah peta persebaran pohon, PJU, dan titik buta atau blank spot. Di sini tertera berupa legenda, bekas wilayah pengamatan, jalan, bangunan, RPH, pohon, PJU, dan titik black spot. Selanjutnya ada kondisi penerangan jalan umum atau PJU pada siang hari. Dilihat secara fisik, di siang hari lampu penerangan jalan, yaitu lampu-lampu taman, ada beberapa lampu jalan yang sudah dilengkapi dengan kap lampu agar meminimalisir polusi cahaya. Yang kedua, PJU sudah cukup baik, tidak ada kerusakan ataupun lampu yang redup. Yang ketiga, jarak antara lampu berkisar 30 sampai 40 meter yang bisa memungkinkan adanya wilayah pengamatan yang tidak tersinari atau blank spot. Lalu ada solusi yang dapat diberikan, yaitu berupa menambah beberapa lampu pada titik blank spot yang diduga rawan tindak kejahatan. Yang kedua, memperbaiki kondisi lampu yang mati agar pencahayaan kembali normal. Yang ketiga, pemasangan perangkat CCTV pada ujung jalan di atas tiang lampu guna meningkatkan keamanan kawasan perumahan. Lalu di sini ada rencana penambahan PJU. Di sini tertera titik blank spot 1 dan titik blank spot 2. Lalu yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengamatan, penerangan jalan umum atau PJU di kawasan perumahan belum cukup memenuhi. Melihat kurangnya jumlah penerangan jalan umum yang ada di kondisi kawasan perumahan saya, lampunya ada yang tidak berfungsi di malam hari. Yang kedua, ditemukan 5 titik blank spot di wilayah pengamatan dikarenakan minimnya cahaya yang tersedia. Yang ketiga, kondisi lampu penerangan tidak cukup memadai. Ini menyebabkan wilayah pengamatan saya rawan tindak kejahatan, sehingga tingkat keamanannya cukup rendah. Lalu ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, berpacu pada metode defensible space dengan menambah lampu penerangan terutama pada titik yang blank spot guna memenuhi tingkat pencahayaan di wilayah pengamatan. Dan kedua, dapat diterapkan CCTV di setiap sudut wilayah agar segala tindak di wilayah tersebut dapat teratur atau terpantau. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.